Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadli. NPM saya 20700651646. Prodi Sistem Informasi, mata kuliah Data Science, ujian akhir semester, mempresentasikan hasil dari tugas 2 kemarin. Dan dosen pengampu mata kuliahnya Bu Andri. Bu Andrianingsi, Eskom MMSI, kelas R01. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang dari teknik mengolah datanya itu menggunakan rapid miner, yang dimana di sini ada read CSV itu untuk memasukkan data yang sudah kita download atau kita cari sebelumnya di uji repository atau di Kaggle. Itu bebas. Yang penting datanya itu klasifikasi. Ini selanjutnya ada split data, ada apply model, terus ada decision tree. Saya menggunakan decision tree. Lalu ada performance untuk melihat hasil akhir atau akurasinya. Nah, yang pertama itu kita memasukkan datanya dulu, yaitu dengan mengklik 2 kali kita cari data yang sebelumnya sudah kita download, ditaruh di mana. Saya menaruhnya di sini, transfusion data. Nah, data ini berjumlah 5 apa sih namanya? 5 karakter ya. Iya, 5 karakter. Yang dimana ada resensi, yaitu month atau bulan, terus frekuensi itu waktu, monetary itu CC blood itu CC-nya darah, terus ada time untuk months yang tadi resensi months, terus ada whether he or she donate or no. Ini apakah yang mendonor dia laki-laki mendonorkan darah atau tidak, dan dia perempuan mendonorkan darah atau tidak, atau jenis kelaminnya. Ini kita finish. Sorry, ada yang kurang. Ini kita next, terus ini kita next. Nah, ininya kita mau memilih yang mana yang untuk di datanya diolah. Salah satunya, misalkan saya memilih untuk mengolah data yang ini untuk mengetahui siapa yang berapa persen yang mendonorkan darah. Role-nya kita ganti jadi label. Terus type-nya kita ganti menjadi polinominal. Kita finish. Split data, rasionya itu kita isi 50-50 aja. Terus terus kita coba run. Nah, ini contoh gambar decision tree-nya seperti ini.
ini bisa kita ganti menjadi, nah, seperti ini. Selanjutnya itu, ini kalau udah ini apakah kita ada missing atau enggak? Di sininya bisa kita lihat di statistik tidak ada missing ya. Datanya itu tidak ada missing. Selanjutnya bisa kita lihat visualization-nya. Ini datanya. Selanjutnya kita lihat performance-nya. Performance-nya ini itu akurasinya itu termasuknya baik atau bagus karena dia melebihi dari 75%. Kalau dia kurang dari 75% berarti akurasinya kurang baik. Ini kalau dilihat dari prediksinya itu lebih banyak yang tidak mendonor dibandingkan yang mendonor. Nah, selanjutnya itu saya akan mempresentasikan melalui Word atau yang sudah saya cakup dan saya analisa dari data yang tadi saya olah. Ini halaman awal itu nama saya. Selanjutnya itu judulnya itu data pusat layanan transfusi darah untuk memprediksi banyaknya pendonor darah berdasarkan data dari uji repository. Untuk mendemonstrasikan model pemasaran RFMTC atau versi modifikasi dari RFM, penelitian ini mengadopsi database donor pusat layanan transfusi darah di kota Hsinchu di Taiwan. Pusat ini melewati bus layanan transfusi darah mereka ke satu universitas di kota Hsinchu untuk mengumpulkan darah yang disumbangkan setiap 3 bulan. Untuk membangun model FRMTC, saya memilih 748 pendonor dari data yang saya dapatkan itu totalnya ada 748 pendonor. Cara acak dari database donor darah 748 data donor ini masing-masing termasuk R atau kebaruan bulan sejak donor terakhir. F itu frekuensi atau jumlah total sumbangan. M itu moneter atau total darah yang disumbangkan dalam cc. T itu time untuk bulan sejak donor pertama. Dan variabel biner yang mewakilkan apakah dia mendonorkan darah pada Maret 2007. Singkatan 1 itu untuk singkatan yang mendonorkan darah, 0 itu untuk singkatan dari yang tidak mendonorkan darah. Selanjutnya itu tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Ya, yang pertama itu mengklasifikasi data banyaknya pendonor darah yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan berdasarkan data yang diperoleh dari uji repository pada bulan Maret tahun 2007 di salah satu kota di Taiwan. Yang kedua itu mendapatkan akurasi yang tepat dalam melakukan klasifikasi mengenai data prediksi banyaknya yang mendonor darah berdasarkan data yang diperoleh dari uji pada bulan Maret tahun 2007 dengan menggunakan metode decision tree. Selanjutnya itu yang pertama itu business understanding atau pemahaman bisnis. Pemahaman bisnis atau business understanding merupakan tahap awal dari Krebs DM untuk memahami tujuan awal dari sebuah penelitian. Tujuan penelitian ini berdasarkan pengolahan data yang didapat dari uji, yaitu untuk mengetahui dan mengklasifikasikan banyaknya pendonor darah dari jenis kelamin laki-laki maupun perempuan.
Lalu tujuan dari pengolahan data ini dapat dijadikan sumber data eh, atau referensi untuk bulan selanjutnya apakah ada peningkatan atau untuk yang mendonorkan darah. Yang kedua itu melakukan penilaian situasi tahap ini merupakan tahapan yang memahami tujuan penelitian serta menerjemahkannya ke dalam suatu tujuan tertentu. Yang ketiga itu menentukan strategi awal pengolahan data demi menerapkan tujuan dilakukannya pengolahan data. Maka dari strategi awal yang dilakukan yaitu mencari dataset layanan transfusi darah melalui website yang disediakan seperti UCI dan Kaggle. Yang kedua itu data understanding, yang dimana data understanding merupakan data awal, yang dimana data awal itu dataset pelayanan transfusi darah yang didapat dari uji learning repository berbentuk file dengan format CSV. Isi datanya berjumlah 748 data. Yang pertama itu pengumpulan data awal atau dataset. Pada penelitian ini merupakan sekumpulan data yang didapat dari uji. Yang kedua itu mendeskripsikan dataset tersebut yang terdiri dari 5 atribut. Yang diantaranya itu resensi, frekuensi, monetary, time, and binary variable representing whether he or she donate blood in March 2007. Yang ketiga itu mengevaluasi hasil evaluasi dataset dengan melihat bahwa tidak ada data yang memiliki nilai yang hilang atau missing value dan tetap diperlukannya processing data untuk memastikan bahwa data tersebut tidak cacat. Yang terakhir itu yang keempat memilih atribut data yang digunakan adalah keseluruhan atribut yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang ketiga itu data preparation atau persiapan data, ya di mana tahapan ini merupakan serangkaian kegiatan untuk membangun dataset yang akan digunakan ke dalam alat pemodelan. Data mentah akan dicek ulang sebelum data tersebut dapat diimplementasikan ke dalam tools RapidMiner. Di sini kan saya menggunakan toolsnya itu RapidMiner untuk mengolah datanya. Yang pertama itu kita menyeleksi data yang berjumlah dari 748 data dengan memiliki 5 atribut seperti tampilannya sama seperti tadi kita pas ingin memasukkan data di RCSV. Selanjutnya pengolahan data mentah atau data yang belum diolah. Pada tahap ini merupakan tahap untuk memastikan bahwa data yang digunakan telah layak untuk dilakukan proses pengolahan. Yang ketiga itu transformasi data-data dengan jenis numerikal diubah menjadi polinominal, terus integer dan label. Hal ini dikarenakan teknik klasifikasi jenis kelamin menggunakan tipe numerik. Berikut contoh dataset yang sudah diubah jenis atau tipe datanya. Seperti yang tadi saya ubah, polinominal, change role sama change type-nya diganti menjadi polinominal dan label. Terus yang keempat itu hasil import data yang telah berhasil dikelola. Apakah menemukan missing value atau tidak. Dari yang tadi kita lihat sendiri, dari data yang saya olah, tidak ditemukannya missing value atau data yang hilang. Selanjutnya itu terlihat dari data statistik, data tidak terdapat missing, yang sudah saya bilang tadi. Terus yang keempat itu ada modeling, merupakan tahap yang dimana peneliti akan langsung melakukan teknik pengolahan data dengan melakukan pemilihan teknik atau metode serta menentukan algoritma yang digunakan.
pada tahapan yang keempat dari Crypt Game ini saya kan menggunakan teknik metode decision tree yang dimana pemodelan merupakan tahap dalam membuat model berdasarkan sistem nyata atau realitas. Yang kedua itu Rapid Miner merupakan tools yang berfungsi untuk machine learning, text mining, serta predictive analytics. Yang ketiga itu datasetnya berjumlah 748 record data setelah dilakukan 748 data setelah dilakukan processing data, jumlah records tidak terdapat missing value dan noise hasil data tetap menjadi 748. Seperti ini gambaran desain Rapid Miner-nya atau desain proses modelnya itu seperti ini. Tujuan utama dilakukan penelitian modeling ini untuk mengetahui nilai akurasi dari pemodelan menggunakan decision tree dengan tools yang digunakan Rapid Miner. Pola data baru yang dihasilkan digunakan untuk proses klasifikasi banyaknya pendonor darah. Sedangkan dalam kolom testing terdapat operator apply model yang berfungsi untuk menjalankan model decision tree serta performance yang berfungsi untuk mengukur performa dari model decision tree yang digunakan. Nah, hasil akurasinya seperti ini. Tampilan hasil performance. Hasil akurasi perhitungan menggunakan algoritma naive Bayes menggunakan persentase nilai di atas 75%. Artinya akurasinya ini sangat baik karena di atas 75%. Selanjutnya itu yang kelima itu evaluation atau evaluasi yang merupakan fase di mana peneliti melakukan kontrol terhadap pemodelan yang sudah digunakan agar mendapat hasil yang sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai pada tahap business understanding atau pemahaman bisnis. Fase ini merupakan fase lanjutan yang lebih mendalam terhadap tujuan data mining. Yang pertama itu evaluasi hasil tahap ini berfungsi untuk menilai sejauh mana hasil pemodelan data mining dapat memenuhi tujuan data yang sudah ditetapkan pada tahap pemahaman penelitian. Yang kedua itu pengecekan ulang proses pemodelan yang sudah dilakukan dan sudah dievaluasi. Kemudian dilakukan pengecekan ulang agar faktor-faktor penting yang berpengaruh dalam proses pengolahan data tidak terlewatkan. Dan yang terakhir itu yang ketiga itu menentukan langkah selanjutnya. Tahap ini peneliti merencanakan kembali untuk tahap selanjutnya yang harus dilakukan. Ada terdapat dua pilihan yang dapat dilakukan. Yang pertama itu kembali ke tahap awal yaitu tahap pemahaman bisnis dan yang kedua itu melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu tahapan persebaran. Nah, saya itu memilih pilihan kedua yaitu tahapan persebaran atau deployment. Persebaran merupakan tahap akhir dari sebuah proses data mining. Pada tahap ini dibuat suatu laporan akhir yang berisi tentang pengetahuan yang diperoleh atau pengenalan pola pada data dalam proses data mining atau dataset. Pada penelitian atau pengolahan data yang dilakukan telah dihasilkan suatu pola data atau informasi baru dalam proses data mining untuk menganalisis klasifikasi banyaknya pendonor darah dengan jenis kelamin yang berbeda berdasarkan dataset yang diperoleh dari UCI Learning Repository. Pola informasi yang dihasilkan sesuai dengan tujuan, yaitu pola perhitungan yang berisi data training dan data testing serta mencari probabilitas dari setiap atribut data berdasarkan data training dan data testing untuk menghasilkan informasi baru. Untuk menguji tingkat akurasinya tersendiri, peneliti melakukan perhitungan dengan bantuan Rapid Miner untuk menguji seberapa besar akurasi perhitungan dari klasifikasi tersebut. Dari segi tingkat akurasi proses data
Data mining menggunakan algoritma naive Bayes atau teknik metode decision tree dengan proses klasifikasi menghasilkan nilai akurasi perhitungan sebesar 80,48%. Yang dimana hasil dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa banyaknya orang yang mendonor. Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa banyak yang mendonorkan darahnya. Analisis yang digunakan sendiri menunjukkan akurasi perhitungan yang cukup tinggi. Dilihat dari persentase lebih dari 75%, yaitu nilainya itu 80,48%. Mungkin sekian penjelasan atau presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.